Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat membahagiakan. Ya, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita awali dengan berdoa dulu. Ya, persiapan berdoa mulai. Selesai. Oke ya, alhamdulillah anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, baik kan? Oke ya, pada hari ini sebelum saya mengawali atau membahas topik kita pada hari ini, saya ingin bertanya dulu. Anak-anak, kalian setiap hari nonton TV kan? Ya. Nah, di antaranya ada acara-acara yang menjadi favorit kalian. Di antara kefavoritan acara tersebut pasti kalian punya idola. Ya. Nah, idola ini tidak melulu pada aktris. Ada juga atletik, ya. Ada juga heroes. Ini ada artis, ada atlet, ada pahlawan dan lain sebagainya. Nah, topik kita akan membahas salah satu di antaranya. We will discuss about the great people. Kita akan membahas tentang tokoh besar. Nah, tokoh besarnya di mana? Tentu saja pada bidangnya masing-masing. Tapi yang lebih dekat dengan kalian kali ini adalah mungkin kalian akan membahas tentang seorang artis. Kamu lebih suka membicarakan seperti itu, bagaimana artis yang menjadi idola kamu. Nah, disinilah biografi teks itu akan berbicara. Ya, nah apa sih biografi teks itu? Ya, kita tahu biografi itu adalah tentang seseorang. Nah, biografi ini tidak sama dengan kurikulum vitae atau biodata seseorang, bukan. Di teks biografi ini kita akan berbicara tentang sejarah seseorang, mulai dari kelahiran, peristiwa, prestasi, karya, sampai kematiannya. Itulah yang akan kita ulas di biografi. Tapi ingat, biografi ini tidak sama dengan recon. Walaupun recon teks itu berbicara tentang pengalaman hidup seseorang. Ya, pembedanya apa? Di recon itu kita membahas pengalaman hidup seseorang saja. Tapi kalau di biografi kita membahas sejarahnya dari lahir, prestasi, peristiwa sampai kematiannya. Itu ya. Nah, tapi di biografi dan recon ini mempunyai kemiripan. Kemiripan dalam apa? Dalam generic structure dan juga dalam language feature. Nah, generic structure dari biografi teks itu apa? Yang pertama adalah orientation. Orientasinya apa? Mengenalkan subjek atau partisipan atau tokoh yang akan kita ulas. Ya, dikenalkan secara umum. Kemudian lebih detailnya ada di mana? Ada di event. Di event inilah akan diceritakan sebuah peristiwa, mulai dari kelahiran, keluarga, family, prestasi dan lain sebagainya. Nih ya, itu ada di event. Kemudian yang ketiga, ini adalah reorientation. Reorientation ini sifatnya opsional, bisa ditulis, bisa tidak. Karena apa? Ini sebuah conclusion dari dua hal tersebut, yaitu event dan orientation. Itu yang tercakup dalam reorientation. Itulah generic structure dari biografi teks. Kemudian ada language feature, yaitu ciri-ciri kebahasaan. Nah, ciri-ciri kebahasaannya apa? Yang pertama adalah menggunakan subjek non-phrase atau subjek langsung. Karena yang dibahas oleh seseorang, maka nonnya bisa kita menggunakan kata ganti he, she, they. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan action verb, yaitu kata kerja tindakan. Misalnya walk, wrote, remove. Nah, ini ya. Kemudian write, read dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan past tense. Kenapa menggunakan past tense? Karena ada sebuah peristiwa lampau itu. Ada kejadian yang lampaunya itu ya. Berikutnya menggunakan kata penghubung dan kata petunjuk waktu untuk mengurutkan peristiwa. Contohnya
letter, then, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan kata keterangan atau frase keterangan menggunakan tempat. Kemudian waktu, cara, misalnya tempat menggunakan Jakarta, waktunya tahun 2002. Nah, itu ya. Selanjutnya, yang terakhir menggunakan kata sifat untuk menerangkan benda tersebut. Karena kita menerangkan subjek, maka kita menggunakan kata sifat. Nah, itulah yang ada di dalam teks biografi. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa teks biografi itu hampir mirip dengan recon teks. Cuma bedanya di teks biografi ini ada menceritakan sebuah sejarah, ada kelahiran, peristiwa, keluarga, dan sampai kematiannya. Sedangkan di recon ini adalah hanya pengalamannya saja. Ini oke ya, saya beri contoh ini, coba perhatikan gambar ini. Kalian pasti ingat, who is she? Siapa dia? Is it a beautiful girl? Ya, semuanya udah tahu ini adalah gadis cantik yang dikenal dengan siapa? Gita Gutawa. Kamu perhatikan di sini ya. Di sini tersirat Aluna Sagita Gutawa itu adalah nama aslinya. Kemudian was born in Jakarta, yang saya katakan tadi itu kelahirannya, ada kelahirannya. Kemudian in 11 August 1993. Nah, better known as Gita Gutawa. Ya, kita itu mengenalnya Gita Gutawa, tapi nama aslinya adalah Aluna Sagita Gutawa. Ini. Kemudian she is an Indonesia soprano, actress and singer writer. Ini adalah seorang penulis juga, penulis lagu juga. She is also the doctor. Nah, ini menceritakan tentang keluarganya. Dia juga adalah anak perempuan dari of komponis Erwin Gutawa, seorang komposer Erwin Gutawa ini. Kemudian her mother's name is Lutfi Andriani, itu nama ibunya. Jadi ini menceritakan family-nya. Yang saya katakan tadi ada kelahiran, keluarga. Nah, sekarang prestasinya. Ya, kita lihat prestasinya. Ini. Gita Gutawa has received several awards. Nah, menerima beberapa penghargaan. Ya, including Best Newcomer at the 2008. Ya, ini. And then Ereng Anugerah Musik Indonesia di AMI, Anugerah Musik Indonesia. She also won, dia juga memenangkan the 6th International Nile Children's Song Festival in Cairo. Jadi itu adalah peristiwanya. Ya, ini adalah sebuah contoh teks biografi. Ingat ya, bukan recon tapi biografi teks. Oke, saya rasa sudah jelas ya. Oke, untuk kali ini bahasan kita cukupkan sampai di sini. Thanks for your attention. Before that, we close our activity by praying. Yeah, let's pray together. Pray, begin, finish. Okay, yeah, thanks for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.